Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini ingin bahas soal orgonite ya. Mengapa orgonite itu bisa berbahaya, apalagi yang resep-resep belakangan ini. Kebetulan ada bro ya yang sharing punya orgonite nih, katanya bisa nambah stamina, tapi kok ya nggak kerasa gitu ya. Menurut penulis si bro ini beruntung ya karena nggak merasakan efeknya, karena uh, kalau orgonet dibuat secara serius energinya bakal terasa, entah itu terasa positif atau negatif. Positifnya juga ya masing-masing orang punya anggapan berbeda lah, karena efek yang sama untuk satu orang itu bisa dianggap positif, untuk orang lain bisa dianggap negatif. Ya jangan kira cemenet nggak ada efek negatifnya juga. Cemenet pernah dibilang ada negatif kalau kurang darah. Juga cemenite itu bisa terasa panas kalau misalnya orangnya itu diisi, ada isinya, atau rumahnya aja ada penunggunya. Itu orangnya bisa ngerasa panas. Entah mengapa kerasa panas, apakah cemenite dianggap mengganggu yang berdiam di rumah tersebut, atau gimana, dianggap mengganggu yang ada di dalamnya orang itu, atau gimana, tapi itu bisa terjadi. Nah, kali ini penulis yang bahas yang orgonite saja ya. Orgonite itu merupakan apa ya, barang yang asalnya ada hak patennya. Jadi ada orang yang jual namanya orgonite. Orgonite yang dijual itu ya ada resep khususnya, resep yang dilindungi oleh paten, yang dipatenkan namanya ya, namanya orgonite. Kalau barangnya sendiri, barang yang campuran antara organik dan non organik, itu tidak dipatenkan. Yang dipatenkan itu namanya ya trademark ya. Jadi orang nyebut orgonite itu ya melanggar trademark sebenarnya. Tapi ya sekarang sudah banyak terpakai ya, banyak orang yang menggunakan, jadinya ya wis bablas aja. Orgonite yang pertama dari yang orang sharing itu sederhana. Bahannya hanya dari kombinasi organik dan non organik. Bahkan katanya cuma biswak ya. Apa jeneng biswak itu? Mbuh lah wis apa ya. Malam ya. Malam dicampur sama apa gitu, itu sudah cukup. Nggak perlu barang aneh-aneh. Terus kemudian berkembang menjadi kombinasi antara tembaga dan resin. Terus kemudian berkembang menjadi tembaga dan kristal. Kemudian berkembang menjadi tembaga, pecahan tembaga, dan pecahan kristal. Kristalnya dijadikan bubuk. Ya tentu efeknya beda-beda ya. Akhirnya kemudian muncul banyak variasi yang macam-macam. Ada yang namanya SBB coil, yang merupakan flat spiral coil. Kumparan yang berbentuk datar, bentuk spiral. Terus ada juga yang modelnya kayak Joss Life Pillow ya. Buatnya gampang, buatnya dari batu kuarsa. Beli di toko akuarium ya batu kuarsanya, karena kalau nggak beli di toko akuarium bisa dapat palsu mungkin ya. Terus batu kuarsa ya, 1 kilo dulu 10.000, kalau sekarang mungkin 25.000 atau berapa. Jadi pakai batu kuarsa, terus
batu kuarsanya dibuat jadi bubuk, terus dicampur dengan agar-agar, bubuk agar-agar, dan nggak dimasak, nggak diapakan ya, tapi dipergunakan dalam kondisi kering seperti itu. Jadi resepnya sederhana, bubuk agar-agar 3/4, terus 1/4-nya bubuk batu kuarsa. Wes itu tok, jadi orgonite. Dan penulis pernah coba buat, ternyata ya energinya lumayan positif. Tapi ini kita ngomong soal energi fisikanya ya. Kalau metafisikanya, hubungannya dengan jin macam-macam, maaf, nggak bisa deteksi. Jadi ya kalau sudah soal jin macam-macam, variasi itu macam-macam. Tapi ya intinya ya, orgonite itu bekerjanya adalah antara pembentukan logam, antara selang-seling logam dan organik. Organiknya bisa macam-macam. Kalau yang nggak tahu organik itu mengacu ke sesuatu yang punya C dan H. Itu namanya organik material. Tapi kalau dari sisi orgonit itu anggap aja plastik dan logam, bisa seperti itu, atau fiberglass dan logam. Terus opo maneh ya, karet dan logam. Kombinasi seperti itu membuat orgonit itu bisa, cukup kombinasinya seperti itu. Tapi ada beberapa yang demi keindahan, demi membuat barangnya kelihatan bagus, orgonitnya dibuat nggak memenuhi kaidah itu. Jadi kan harusnya orgonit itu merupakan selang-seling antara logam dan non logam. Tentu bukan kayu ya, berarti plastik ya. Harusnya kan kombinasi seperti itu. Tapi yang dilakukan demi memenuhi unsur keindahan, logamnya itu tidak terpisah. Jadi logamnya hanya di satu sisi, terus yang lainnya fiberglass ya. Fiberglass tentunya pakai yang mahal karena ingin kelihatan bagus. Nah, yang seperti itu yang jadi membuat orgonit itu jadi tidak ada energinya, karena memang ya selang-seling antara logam dan non logamnya minim, karena logamnya itu ngumpul jadi satu, nggak misah. Kalau nggak misah ya jelas nggak ada energinya. Jadi nggak bisa disamakan dengan misalnya bubuk logam dan yang plastik atau resin itu tadi. Dan untuk kalau soal orgonit ini kita nggak bisa pakai rumus elektronika. Jadi kalau orgonit ini kita mungkin bisa lebih cocok pakai ilmu daya hantar lah. Orgonit ini mungkin bisa kita pelajari berdasarkan ilmu skalar saja ya. Yaitu apa? Yaitu logam itu bisa menghantarkan energi ini. Sementara itu kain itu sulit menghantarkan energi ini. Kalau plastik atau fiberglass itu kayaknya semi mengalirkan. Teori yang menurut penulis paling pas dari sisi orgonit itu adalah teori yang menunjukkan interaksi antara bahan organik, bahan logam, dan orgonitnya, energi orgonnya. Jadi kalau dikatakan kalau ada
pipa ya, pipa dari logam, bukan pipa sih, batangan logam itu terus dilapisi dengan organik, maka energi orgon itu akan menuju ke bagian dalam dari barangnya, terus kemudian memancar ke kedua sisi pipa tersebut. Nah, pipa ini baru bisa nangkap orgon kalau ada lapisan organik di luarnya. Jadi ini teorinya mirip dengan teori dari ORAK, orgon akumulator. ORAK, orgon akumulator yang buatannya Wilhelm Reich, itu bagian luarnya adalah organik, bagian dalamnya adalah logam. ORAK itu dibuat dari luarnya non logam, terus di dalamnya logam, dilapisi lagi dengan non logam, terus logam lagi, terus non logam, sampai logam lagi, 3 lapis. Ini membuat orgon, energi orgon terperangkap di dalamnya. Nah, penulis punya pemahaman juga, yaitu selain dari bentuk pipa ini, orgon ini merupakan energi yang senang sekali muter, senang sekali berputar. Di dalam suatu pipa, orgon ini akan muter sesuai dengan diameter dari pipanya. Nah, dalam kondisi seperti itu akan terjadi resonansi, di mana panjang pipa tertentu akan menghasilkan energi yang istilahnya harmonis ya. Terus ada juga panjang tertentu yang menghasilkan energi yang tidak harmonis. Mungkin lebih mudahnya kalau kita pakai teori suara saja. Tabung dengan panjang tertentu bisa membuat suara yang melewati, yang ada di dekat tabung tersebut jadi makin keras. Tapi ada juga panjang tertentu yang membuat suara jadi makin senyap. Jadi ada frekuensi yang ada ukuran yang bisa membuat suaranya makin keras, ada yang membuat suaranya makin senyap. Itu pipa. Tapi yang bisa terjadi ya selain itu, kalau pipanya ukurannya panjang, satu pipa ini bisa jadi negatif, pipa yang lain jadi positif. Jadi punya polaritas pipanya. Nah, tentu ini juga ya tergantung kebutuhan ya, dibutuhkan atau tidak. Selain itu, dari kecenderungan membuat muter ini, kita juga bisa maksa. Kita pakai kumparan dengan panjang tertentu, kumparan dengan arah tertentu, panjang tertentu. Nah, ini juga sama teorinya, ada resonansi, ada panjang ideal yang bisa memperkuat istilah sinyalnya, ada panjang tidak ideal yang membuat berkurang sinyalnya. Selain itu, arah kumparan juga mempengaruhi. Ada arah kumparan yang menghilangkan energinya, ada arah kumparan yang memperkuat energinya. Cemenita itu dikembangkan pakai kumparan. Kumparannya juga dari logam. Logam harus dari tembaga, nggak boleh dari aluminium. Jadi makanya kalau beli kabel CAT5 untuk dipakai cemenita, nggak boleh yang imitasi, karena yang imitasi kabelnya adalah copper clad aluminium, alias aluminium dilapisi tembaga. Nah itu, kalau pakai itu, cemenitanya hasilnya energinya akan jelek. Jadi nggak boleh pakai itu. Terus teori lain lagi itu, kalau kita buat flat spiral coil,
itu energinya akan dipaksa untuk misah. Satu sisi tidak harmonis, yang satu sisi lagi harmonis. Ini bisa kita lihat efeknya kalau kita bekukan kumparan flat spiral coil. Gampang eksperimen nih, tinggal diberdirikan, udah. Oh ya, satu lagi teori itu adalah material bahan logamnya itu mempengaruhi hasil energinya. Jadi dari riset penulis di Cemenita itu kalau energinya kumparannya sudah pas, panjang kumparan sudah pas. Tapi kalau bahannya pakai bahan selain dari tembaga, hasilnya akan buruk. Hasilnya akan nggak bagus. Cemenita itu menggunakan bahan semen. Nah, bagaimana bila semen ini diganti dengan barang lain? Penulis sudah pernah coba gula, pernah coba garam, pernah coba tawas, pernah coba apa mana ya. Pokoknya cairan yang bila dibiarkan itu bisa jadi padat. Larutan yang bila dibiarkan itu bisa jadi padat. Kalau untuk larutan ini kita pakai garam atau gula, apa yang terjadi? Cairan ini nggak mau ada di gelas ya. Jadi penulis pernah coba yang kelihatan banget itu garam. Gelas diisi dengan larutan garam. Ya, garamnya tentu banyak sekali. Penulis juga sengaja pakai garamnya garam laut ya. Terus penulis isi dengan kumparan yang pakai rumusnya Cemenita. Dari tembaga, arah lilitannya sekian, rasio panjang dan diameternya sekian. Penulis taruh dalam gelas, terus kasih larutan garam, dibiarkan sampai betul-betul mengering. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah garamnya itu keluar. Garamnya itu merambat. Garamnya itu sampai melapisi bagian luar gelasnya. Sampai itu kan penulis taruh di atasnya kertas ya. Di sekitar gelasnya itu jadi dipenuhi garam semua. Mengapa itu bisa terjadi? Penulis nggak tahu. Efek apa juga penulis nggak tahu. Tapi itu yang terjadi. Jadi banyak ya ilmu-ilmu yang kita ini nggak tahu. Efek seperti itu nggak ono penjelasan ilmiah. Kenapa? Nggak ada. Kenapa kok bisa garam di dalam gelas ini jadi keluar dari gelas? Dan penulis jadi mengamati lebih detail lagi ketika pakai gula. Pakai gula nggak se ekstrim itu, tapi tetap ya berusaha lari dari kumparannya. Dan penulis perhatikan, baik garam maupun gula, itu yang terjadi adalah kristal yang dibentuk itu kotak, kubus. Dan rupanya untuk energi yang baik itu bentuk kristalnya bukan kubus, tapi bentuk heksagonal, seperti kristal alaminya quartz. Itu bentuknya heksagonal. Kristal-kristal alami itu bentuknya heksagonal.
Dan penulis jadi konfirmasi juga ketika penulis menggunakan cara yang sama pada air tawas. Yang terjadi adalah tawas ini nggak pergi kemana-mana, tapi jadi bermunculan kristal ya. Jadi mecungul kristal dari permukaan airnya, dari permukaan yang dibukukan. Jadi normal ya, kalau larutan dibiarkan kering ya, tentu nggak dalam waktu singkat ya, tapi dalam waktu beberapa hari itu padatannya akan betul-betul datar. Tapi ketika bagian larutan ini ada kumparan yang sesuai rumusnya Chemenite, jadi muncul kristal yang bentuknya heksagonal, bentuknya segi 6, dan itu terjadi secara natural. Langsung, nggak langsung ya, memang butuh beberapa hari ya, tapi itu yang terjadi. Nah, dari materi yang bisa berubah itu ya, dari materi bahan baik dari logamnya maupun bahan sekitarnya, artinya nggak bisa sembarangan untuk membuat alat orgonite itu. Harus pakai yang betul-betul teruji. Nah, ini padahal penulis mengujinya masih dari sisi fisikanya saja, belum yang dari batu akiknya, belum yang dari kristalnya. Padahal tahu sendirilah, kita orang Indonesia, kita tahu kalau beda batu akik bisa beda efeknya. Ada kan yang jelaskan, oh batu akik warnanya gini, efeknya gini. Batu akik warnanya gini, efeknya gini. Ada kan seperti itu. Nah, di orgonite mengapa kok nggak ada pertimbangan seperti itu? Padahal kalau yang di Indonesia itu merupakan ilmu yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, sudah tradisional, yang memang sudah terbukti. Belum lagi kalau itu merupakan batu yang bisa diisi oleh ya yang dari manapun, bangsa manapun. Nah, sekarang ini ya, untuk pengembangan orgonite itu sayangnya lewat metafisika saja. Dan anehnya, metafisikanya bukan dari orang yang tahu kebatinan gitu ya, tapi justru orang barat ya. Orang Inggris, namanya Dandaum atau lebih terkenal dengan Bali Gifter. Bali Gifter, atau kalau misalnya di Kaskus atau di forum kadang nyebut dirinya Edostar. Katanya anaknya namanya Edostar itu. Penulis nggak masalah kalau orang barat seperti yang mengawali seperti itu. Masalahnya adalah hasil akhirnya. Karena penulis pernah mengetahui di kalau nggak di Kaskus, di forum detik.com itu ada orang yang beli dari dirinya gitu ya, terus mengeluh pusing, dipakai dalam kamar malah jadi pusing. Kok dicueki ya, kok nggak digubris ya. Itu bikin penulis warning, loh ada orang mengeluh kok dicueki. Tapi kalau ada orang yang pingin buat gitu, wah ramah banget. Jawaban bisa sampai berparagraf-paragraf. Tapi kalau ada orang mengeluh, blas gak digubris. Walau penulis coba kasih perhatikan juga tetap aja nggak digubris. Menurut penulis itu hal yang mencurigakan gitu lah. Dan karena yang uji adalah orang barat, ngujinya juga pakai terawangan ya rasanya standarnya juga pakai orang barat. Dan si orang barat yang sama ini
rumahnya pernah kena problem gara-gara dia pakai orgonet juga. Sekeluarga pusing, sekeluarga apa, dia nggak tahu. Begitu ada jos datang, baru masalahnya ketemu. Oh, gara-gara ini. Jadi orang yang selama ini melakukan terawangan itu nggak begitu paham soal yang beneran metafisika. Jadi entah apa yang diukur pakai terawangan itu. Dari uji fisika juga jelas nggak ada seperti itu. Mengapa penulis sebut nggak ada? Karena harusnya yang namanya energi orgon itu mempengaruhi semua cairan. Orgonet bisa mempengaruhi manusia karena orgonet bisa merubah sifat dari cairan, bisa merubah pembekuannya, merubah titik beku, merubah titik didih. Nah, harusnya orgonet zaman dulu itu terkenal membuat kendaraan itu makin irit. Tapi orgonet yang disebar oleh Bali Gifter tidak. Nggak pernah ada yang nyebut jadi makin irit. Ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena harusnya orgonet bisa bikin irit kendaraan, tapi kok nggak ada orang yang mengeluh. Nah, orgonet zaman dulu itu bisa memperbaiki cuaca. Tapi sekarang Bali Gifter sampai ngomong sendiri, orgonet itu tidak mempengaruhi cuaca. Diputuskan seperti itu. Tapi tetap aja dia suruh nyebar-nyebar orgonet ke tower, kemana-mana. Entah tujuannya apa. Jadi yang sekarang ini orgonet jadi kurang baik energinya. Menurut penulis ini adalah ada istilah konspirasi lah. Zaman dulu orgonet itu membantu kesehatan, membantu memperbaiki cuaca. Tapi sekarang malah yang Bali Gifternya sendiri sombong begitu tahu Bali itu ada angin puting beliung, petir kencang, hujan berlebihan malah bangga. Jadi ya itu ya, banyak hal yang salah di orgonet. Ya sudah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.